you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oke guys, kali ini aku mau nge-review salah satu museum yang ada di Lubuk Linggau. Gimana? Penasaran kan? Simak terus video aku ya. Oke guys, sebelumnya aku mau tunjukin dulu kalau rute dari rumah aku ke museum itu nggak terlalu jauh. Dan sekarang kita sudah sampai di Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya. Ini merupakan monumen perjuangan Subkos. Museum ini merupakan salah satu dari museum-museum perjuangan di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda historik dan data-data peninggalan sejarah perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera bagian selatan. Lebih khususnya menyangkut peristiwa perlawanan rakyat terhadap Belanda pada masa revolusi fisik tahun 1947 sampai dengan 1949. Di museum ini juga terdapat banyak sekali peninggalan mata uang atau yang disebut Orang Republik Indonesia atau ORI yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sulit beredar di luar Pulau Jawa karena Belanda menduduki wilayah Indonesia. Adapun jangkar pesawat amfibi yang digunakan pada pesawat amfibi milik Angkatan Udara Belanda saat peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam melawan pasukan TRI atau Subkos di Palembang. Perang 5 Hari 5 Malam merupakan pertempuran antara perjuangan Indonesia di Palembang melawan pasukan Belanda yang berusaha menguasai dan menjajah kembali bangsa Indonesia. Adapun pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta bertempatan di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Di bagian ini juga terdapat kerangka senapan mesin berat M2. Senjata ini masuk kategori senapan mesin berat M2 yang digunakan sebagai senapan mesin untuk kendaraan tempur. Adapun helm tempur baja MI buatan Amerika Serikat ini merupakan jejak peninggalan masa Perang Dunia II. Dan juga ada granat tangan yang dibuat sendiri sebab Indonesia belum memiliki pabrik senjata. Nah, selanjutnya ini terdapat struktur organisasi Subkos. Dan di samping ini terdapat foto-foto komandan beserta letkolnya pada masa perjuangan. Adapun lambang Subkos Garuda Sriwijaya, yang dimana warna kuning dan hijau melambangkan jaya dan bangga, hidup bercita-citakan ala merdeka. Di samping ini juga terdapat senjata landmine yang digunakan untuk menghancurkan jembatan, menghancurkan tebing, dan merobohkan pohon-pohon. Di dalam lemari ini terdapat mesin Mac Remington yang merupakan jenis mesin ketik manual yang dirilis pada tahun 1939 oleh Amerika Serikat. Di sebelahnya terdapat koper besi yang digunakan pegawai Belanda untuk menyimpan barang berharga dan dibuat di Inggris pada abad ke-18. Di dalam lemari kedua ini merupakan duplikat pakaian seragam para pejuang yang terbuat dari kain belacu dan sepatu karet Asahi. Dan di dalam lemari ketiga ini terdapat tas kesehatan atau tas PMI. Dan yang di sudut ini merupakan meriam kecapek, senjata legendaris pejuang Bengkulu yang dimana digunakan semasa Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Di daerah Bengkulu, pembuatannya dilatar belakangi oleh senapan lantak yang dikenal masyarakat Indonesia untuk berburu. Di bagian ini terdapat foto Subkomando Sumatera Selatan di Lubuk Linggau yang terdiri dari subteritorial Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Lalu bendera merah putih yang pertama yang selalu dibawa berpindah-pindah dan dikibarkan dalam upacara resmi dalam masa perjuangan revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan 1949 di Kabupaten Musi Ulu, Rawas. Dan yang di sebelah kanannya terdapat bendera merah putih yang kedua. Bendera ini dikibarkan pertama kali pada waktu penyerahan kedaulatan antara Belanda dan TNI Subkos di halaman kantor Rat atau Marga di Muarakati. Di dalam sini terdapat senjata tradisional perjuangan. Saat melakukan perlawanan,
Perjuangan kemerdekaan tidak menggunakan senjata-senjata modern seperti yang digunakan penjajah. Sebagian besar pejuang kemerdekaan hanya menggunakan senjata tradisional. Keris ini digunakan oleh pejuang rakyat yang ikut bergabung pada pasukan SSTPU berkedudukan di Mandiaur dipimpin oleh Kapten A.R. Saroingsong dalam Perang Kemerdekaan II di Musi Ulu Rawas. Yang kedua yaitu senjata tradisional pedang, yang dimana digunakan dalam perang merebut senjata melawan Jepang di Lubuk Linggau yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1945. Dan yang ketiga yaitu perang pengantin, yang dimana digunakan para calon pengantin pria membawa serah-serahan untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan. Nah, yang di tengah ini adalah peta Sumbaksel, yang dimana peta ini merupakan gambaran wilayah-wilayah yang terjadi pada saat peperangan. Adapun jenis koleksi filologika seperti Al-Quran kuno, yang dimana Al-Quran ini ditulis tangan kertas Eropa pada abad ke-17, masa Kesultanan Palembang Darussalam yang kemudian dihibahkan ke Masjid Agung Palembang Darussalam. Dengan didirikannya Masjid Agung Lubuk Linggau bersamaan dengan pembangunan Lubuk Linggau pada tahun 1925 yang dipersiapkan menjadi ibu kota onder afdeling Mosi Oeloe, maka Al-Quran ini kemudian dihibahkan ke Masjid Agung Lubuk Linggau. Di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali cerita tentang sejarah seperti pemindahan ibu kota, yang dimana awalnya ibu kota onder afdeling Mosi Oeloe berkedudukan di Muara Beliti. Namun sejak dikeluarkannya Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 3 April 1934 dalam Stadblad 1934 nomor 186, maka ibu kota onder afdeling Mosi Oeloe dipindahkan ke Lubuk Linggau. Adapun susunan pemerintahan daerah militer istimewa Sumatera Selatan yang keputusannya pada tanggal 23 Desember 1948, yang dimana Dr. Adnan Kapaugani merupakan gubernur militer dan Kolonel Maludin Simbolon merupakan wakil gubernur militer, M. Ali Amin sekretaris gubernur militer, Letkol Dr. Ibnu Sutawo merupakan kepala staf, dan Kapten J. M. Patiasina pimpinan pengawal atau pengamanan, dan A.S. Sumadi merupakan staf penerangan. Dan di dalam ruangan ini terdapat biografi Panglima Subkos yang berkedudukan di Lubuk Linggau, yaitu Kolonel Maludin Simbolon, beserta riwayat perjuangan militer. Dan adapun foto-foto perjuangan Kolonel Maludin Simbolon. Dan yang di samping ini merupakan tempat rapatnya para pejuangan. Adapun jenis koleksi historika, yaitu seperti lokomotif uap C3082, yang dimana lokomotif ini berjenis uap buatan pabrik Hanomag, Jerman tahun 1930. Lokomotif ini dibeli oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen, untuk keperluan menarik penumpang dan gerbong barang dengan rute Kertapati Lubuk Linggau. Lokomotif ini tiba di Lubuk Linggau tahun 1933. Dan jenis koleksi historika yang kedua yaitu mobil Jeep Willys. Mobil ini dibuat oleh pabrik Ford Motor Company dan Willys Overland, Amerika Serikat tahun 1942 sebagai kendaraan perang. Mobil ini pernah digunakan oleh Dr. A.K. Ghani sebagai tokoh sipil dan militer dalam penghimpunan kekuatan menghadapi pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan II di Sumatera Selatan. Di museum ini teman-teman kita diberi brosur untuk kita baca kembali di rumah sebagai pengingat sejarah-sejarah di dalam museum ini yang kita jumpai tadi. Itulah tadi hasil review Subkos dari saya. Bye-bye.